Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lilis Musdalifah SPD. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Mapel Akidah Akhlak di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya mengajar di MI Al-Asy'ari, Kundi Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja secara luring di MI Al-Asy'ari pada kelas 1 mata pelajaran Akidah Akhlak materi adab ke kamar mandi. Berikut video pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan agar kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
3 bergigi, cuci tangan. Hari ini kita akan belajar tentang adab ke kamar mandi. Sebelum kita belajar tentang apa itu adab di kamar mandi, kita akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati video tentang adab ke kamar mandi, peserta didik dapat memahami adab di kamar mandi, adab yang baik saat ke kamar mandi. Dan ini masuk ke kamar mandi. Gambar yang ini anak sedang mandi. Anak sedang bermain air. Ini bernyanyi di kamar mandi. Ini keluar kamar mandi. Mempelajari adab di kamar mandi. Ini adalah anak-anak, ada yang tahu apa saja adab di kamar mandi? Apa yang benar? Berdoa sebelum masuk kamar mandi. Berdoa keluar kamar mandi. Apa lagi? Masuk kamar mandi memakai kaki. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Ya. Dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki Kanan. Menutup diri dari pandangan manusia. Di dalam kamar mandi kita tidak boleh apa dari gambar ini? Tidak boleh berbicara. Tidak boleh Tidak berbicara. Keluar kamar mandi. Keluar kamar mandi mendahulukan kaki apa? Keluar kamar mandi. Ini gambarnya apa? Tidak boleh Al-Quran. Di dalam kamar mandi tidak boleh bawa membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini apa? air. Bermain air. Di dalam kamar mandi tidak boleh bermain air. Nah, anak-anak ada yang tahu apakah itu adab? Artinya tata krama atau budi pekerti. Adab dalam Islam adalah tata krama atau budi pekerti secara Islami. Jadi adab ke kamar mandi itu apa? Adab ke kamar mandi adalah tata krama yang baik saat hendak ke kamar mandi, termasuk ibadah, karena mandi menjaga kebersihan tubuh agar tetap bersih dari kotoran dan najis. Menjaga kebersihan dan kesucian badan adalah hal yang wajib kita lakukan, apalagi sebagai seorang muslim. Apa saja adabnya di kamar mandi? Kenapa? Karena kamar mandi itu tempat yang apa? Tempat yang kotor. Karena kamar mandi itu tempat yang kotor. Dan ke kamar mandi yang pertama, membaca doa saat hendak masuk ke kamar mandi. Karena kamar mandi adalah tempat yang kotor, tempat makhluk Allah yang kotor, kita disunahkan saat masuk kamar mandi membaca doa. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Yang kedua, saat hendak masuk ke kamar mandi, mendahulukan kaki
kamar mandi. Iblis akan menggoda manusia untuk berlama-lama di kamar mandi dan membisikkan manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam, seperti bernyanyi di dalam kamar mandi, bermain-main. Karena itu sebaiknya kita tidak berlama-lama di kamar mandi agar terhindar dari bisikan iblis. Tidak berbicara, tidak bernyanyi, dan berlama-lama di kamar mandi. Saat di kamar mandi kita tidak boleh berbicara, berdoa, menjawab salam, membaca Al-Quran. Siapa yang pernah di kamar mandi sambil bernyanyi? Yo, siapa yang pernah bernyanyi di kamar mandi? Saat di kamar mandi kita tidak boleh bernyanyi, tidak boleh berbicara. Ya? Saya diam aja, kamu besok. Diam aja. Jadi saat di kamar mandi kita tidak boleh apa? Berbicara, bernyanyi. Yang keempat, tidak menjawab salam, membaca sholawat atau Al-Quran di dalam kamar mandi. Allah telah memberikan sebuah pedoman hidup yang tertuang semuanya di dalam kitab suci Al-Quran. Pedoman hidup ini seharusnya selalu dijaga dan dihormati oleh kaum muslimin. Penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran misalnya membaca, mengamalkan isinya, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, atau dakwah, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, jika Al-Quran tersebut dibaca di kamar mandi, Allah sangat tidak menyukai akan hal tersebut, karena hal tersebut merupakan sebuah penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran. Tidak menjawab salam, membaca sholawat, membaca Al-Quran saat di kamar mandi. Karena kamar mandi itu tempat yang kotor, kita tidak dibolehkan membaca Al-Quran, menjawab salam, membaca sholawat. Karena Al-Quran adalah kitab yang suci. Ya, jadi kita tidak boleh membacanya di tempat yang kotor. Yang kelima, membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Membersihkan kotoran saat buang air besar dianjurkan menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri melambangkan hal yang kurang baik atau kotor, sehingga saat membersihkan kotoran kita menggunakan tangan kiri. Jadi tangan kanan memegang gayung, tangan kiri untuk membersihkan kotoran. Yang keenam, menghemat air. Saat kita di kamar mandi, kita harus menghemat air. Tidak boleh bermain-main dan menggunakan air dengan berlebihan. Saat bak kamar mandi kosong, kita nyalakan keran air, dan jika bak kamar mandi sudah penuh, kita harus mematikan atau menutup keran air. Yang ketujuh, keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan. Saat masuk kamar mandi kita menggunakan kaki kiri, dan saat keluar dari kamar mandi kita menggunakan kaki kanan. Hal ini menunjukkan bahwa kita keluar dari tempat yang kotor menuju tempat yang bersih, maka kita menggunakan kaki kanan. Keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan. Jadi saat keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Saat masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Jadi saat masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Saat keluar kamar mandi mendahulukan
mendahulukan Delapan, membaca doa saat keluar kamar mandi. Kita dianjurkan membaca doa saat keluar dari kamar mandi adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita peroleh, yang telah menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh kita, dan supaya terbebas dari kotoran atau sumber penyakit yang ada di dalam kamar mandi. Bagaimana bunyi doa keluar kamar mandi? Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yeay! Apa saja ada di kamar mandi? Ada kamar mandi. Bagaimana bunyi kamar mandi? Apa saja ada ke kamar mandi? Bagaimana doa? Membaca doa saat sebelum ke kamar mandi. Terus Dan ke kamar mandi. membaca doa saat keluar kamar mandi. Terus coba tunjuk ya. Ada ke kamar mandi yang pertama apa sih ya? Membaca doa sebelum kita masuk ke kamar mandi. Baca doa saat keluar kamar mandi. Sama. Mendahulukan masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Kedua, Menghemat air. menghemat air. Bagaimana bunyi doa masuk ke kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika Bagaimana bunyi doa keluar kamar mandi? Setelah kita mempelajari apa saja adab di kamar mandi, Rifa ingin membagi tugas kepada anak-anak. Jadi anak-anak apakah sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini? Sebelum mengerjakan, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
lihat video yang tadi. Ya, tulis di lembar kerja sini apa saja ada di kamar mandi. Nanti sudah selesai diskusikan atau maju ke depan sebutkan apa saja ada di kamar mandi. Ya. Diskusikan bersama teman-teman di depan. Kelompok 1. Coba apa saja ada di kamar mandi? Ada di kamar mandi. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Nah, terima kasih. Ada kamar mandi. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Membaca doa sebelum mandi. Terima kasih. Saudara. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. 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 Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Rana alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Subhanak alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu adab artinya tata krama atau budi pekerti. Adab ke kamar mandi adalah tata krama yang baik saat hendak ke kamar mandi. Macam-macam adab di kamar mandi yaitu membaca doa saat hendak masuk ke kamar mandi. Saat hendak masuk ke kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Saat keluar kamar mandi, membaca doa. Saat hendak keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan. Tidak berbicara, bernyanyi, dan berlama-lama di kamar mandi. Tidak menjawab salam, membaca sholawat, membaca Al-Quran saat ke kamar mandi, membersihkan kotoran dengan tangan kiri.
anjuran agama Islam dalam hal beribadah, terutama dalam hal menjaga kebersihan, membiasakan diri untuk menerapkan adab-adab ke kamar mandi akan membawa manfaat yang baik bagi diri kita, dan pastinya Allah akan menyayangi kita. Di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap